Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Logika Rohani. Dalam kehidupan ini Allah memberi tanggung jawab setiap individu atas dirinya sendiri di hadapan Allah yang memberi kendaraan hidup ini. Tuhan menciptakan manusia dan melengkapinya dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua ini merupakan sarana atau perlengkapan untuk dapat mengemudikan kehidupan masing-masing individu. Manusia harus belajar bagaimana mengemudikan hidupnya secara benar, sesuai dengan kehendak yang menciptakan kehidupan itu, dan mengarahkan ke arah yang benar sesuai dengan kehendak penciptanya. Paulus dalam suratnya mengatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Kalimat ini dalam teks Yunaninya adalah Allah hupopiazo motosoma kai dulaguku mepos alois keruksas autos adokimos kinomai. Nah, ini saudaraku panjang ya. Sebenarnya tidak perlu dibaca panjang begini. Tapi saya mau menegaskan bahwa ini terjemahan aslinya, yang tentu saya sebagai pengajar harus mengerti bahasa ini. Kata adokimos artinya bukan saja berarti ditolak, melainkan juga tidak disetujui, disapprove, dibuang, cast away, atau tidak diperhitungkan karena dianggap tidak memenuhi syarat, be disqualified, ya, tidak memenuhi kualifikasi. Pernyataan Paulus ini jelas menunjukkan bahwa kita harus menguasai atau mengendalikan hidup sedemikian rupa supaya kita diterima di kemah abadi. Ya, ini perjuangan, saudaraku, perjuangan. Untuk dapat mengendarai hidup dengan benar dan mengarahkannya ke arah yang Tuhan kehendaki, itu bukan sesuatu yang sederhana dan mudah. Kita harus bergumul dengan segenap hidup. Inilah perjuangan yang tiada berakhir, ya, sampai kita menutup mata. Dalam hal ini orang percaya diajar untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Manusia harus mengarahkan kehendaknya sendiri. Untuk itu kita harus mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang baik. Kalau kebenaran diisikan dengan dalam pikiran, maka pikiran akan terarah ke surga, ya, kerajaannya maksudnya. Hadirat Tuhan yang dirasakan setiap hari akan mengarahkan selera jiwa kita kepada Tuhan, sampai kita merasakan bahwa kebutuhan kita hanyalah Tuhan saja. Makanya kita harus benar-benar menikmati dan mengalami hadirat Allah tersebut, saudaraku. Kita harus memiliki ketekunan fokus kepada Tuhan dan kerajaannya dan tidak bergeser. Ke arah inilah kita menemukan tujuan hidup kita. Untuk itu, saudaraku sekalian, kita harus memiliki logika rohani. Logika rohani, sebab logika seseorang mengarahkan kemudi hidupnya. Untuk mengubah logika duniawi ke logika rohani memang membutuhkan waktu yang panjang. Kita harus terus-menerus memenuhi pikiran dengan firman Tuhan, serta mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan tiada henti sebagai satu-satunya agenda hidup ini. Hal ini tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kitalah yang harus berjuang dalam ketekunan maksimal. Artinya tidak ada yang kita perjuangkan lebih dari hal ini. Selama kita masih sibuk menikmati kepuasan materi hari ini, maka tidak ada pergumulan perjuangan untuk mengubah logika kita. Kita harus mengisi pikiran dengan kebenaran-kebenaran murni dalam Alkitab, saudaraku, dan menyadari bahwa masih banyak unsur duniawi di dalam logika kita yang harus dibersihkannya, harus digantikan dengan logika rohani. Jadi masih banyak unsur-unsur duniawi di dalam logika kita, karena
kita telah mengakumulasi, kita telah menghimpunnya selama belasan, bahkan puluhan tahun, saudara. Puluhan tahun. Itu tidak mudah dicabut dan dibuang. Kita harus bergumul dalam perjuangan mengubah logika ini. Kita harus mengubah, ya saudara sekalian. Kita harus mengerti kita sedang menuju ke arah mana, karena logika duniawi membawa seseorang kepada kebinasaan. Tetapi logika rohani membuat kita menujukan hidup kita ke langit baru bumi baru, dan semakin kita memiliki logika rohani, kita akan semakin merasa asing di bumi ini. Orang percaya yang bergumul dalam perjuangan mengubah logika ini akan merasa bahwa kehidupannya sedang meluncur ke arah yang tidak jelas. Artinya suatu arah yang asing yang tidak pernah dipahami sebelumnya. Ia merasa seperti manusia asing di bumi dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang juga merasa seperti orang yang tidak menginjak tanah, merasa tidak berpikir secara realistis. Namun kalau perjuangan ini dilakukan terus-menerus dengan tekun dalam pimpinan Roh Kudus, maka ia menyadari bahwa dirinya lah yang realistis, dirinya yang realistis. Sedangkan manusia yang lain seperti mimpi itu tidak realistis. Ya, begitu mati baru ketahuan, saudara, siapa yang berpikir realistis, siapa yang tidak. Nah, orang-orang yang memiliki logika rohani ini mencari perkara-perkara yang di atas, ya, dalam tanda kutip, memiliki kehidupan yang mencari perkara-perkara yang di atas. Orang-orang seperti ini dapat hidup di hadirat Allah. Sebaliknya, orang yang berlogika duniawi tidak mungkin bisa hidup di hadirat Allah. Tidak sedikit orang Kristen yang aktif dalam kegiatan pelayanan, bahkan menjadi pendeta, mengerjakan pekerjaan gereja ini, tetapi belum sepenuh hidup mengarahkan dirinya kepada Tuhan dan pekerjaannya, sebab logika mereka masih duniawi. Nah, hal ini disebabkan oleh karena pengaruh dunia yang sudah meracuni mereka selama belasan atau puluhan tahun, dan mereka tidak mengasup kebenaran yang murni dari Alkitab, tidak mengkonsumsi kebenaran yang murni dari Alkitab. Mereka berpikir kalau mereka sudah mempercakapkan hal-hal rohani, mereka merasa sudah hidup di dalamnya. Padahal yang mereka percakapkan belum tentu kebenaran, atau bukanlah kebenaran yang murni. Kalau sudah mempercakapkan hal mengenai Tuhan, mereka merasa sudah memfokuskan diri pada Tuhan. Padahal mereka mempercakapkan hal Tuhan dengan mengarahkan kemudi hidup mereka kepada yang lain. Jadi mempercakapkan Tuhan dengan mengarahkan kemudi hidup kepada Tuhan itu hal yang berbeda. Kalau hanya mempercakapkan, belum tentu benar-benar mengarahkan diri kepada Tuhan. Mengarahkan kehendak tidak cukup mengarahkan paham teologi ke arah itu. Mengarahkan kehendak artinya mengembangkan minat hanya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kerinduannya hanyalah kerajaan surga. Kebahagiaan hidup orang percaya seperti ini tidak lagi ditopang oleh kekayaan materi, tetapi kebahagiaannya hanyalah merasakan kehadiran Tuhan atau hadiratnya. Dalam semua ini, logika memiliki peran yang sangat besar. Itulah sebabnya, saudaraku, perlu digarisbawahi. Untuk memiliki logika rohani, seseorang harus terus-menerus memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan yang murni, ya, serta mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sula Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sula Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sula Gracia.